Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengenalan Bootstrap. Di pengenalan Bootstrap ini kita akan membahas pengertian dari Bootstrap itu apa, lalu ada kelebihan dan kekurangan dari Bootstrap, lalu kita akhiri dengan beberapa contoh tentang Bootstrap. Untuk pengertian dari Bootstrap itu sendiri adalah Bootstrap itu adalah sebuah library atau framework. Lebih condong ke library sebenarnya, karena library itu kita menggunakan kode lain untuk membuat sebuah, dalam hal ini halaman web. Jadi ada halaman web, kita mau membuat halaman web ini, kita membutuhkan bantuan dari library untuk membuat webnya. Sedangkan kalau framework itu berarti semuanya disusun, bagaimana web itu dibuat, diatur dari awal, bagaimana penulisannya, kodenya itu semua diatur, bagaimana caranya agar hasilnya atau menghasilkan sesuatu yang berupa halaman web. Contohnya di sini kode Igniter dan Laravel. Kalau di kode Igniter misalnya berarti halaman web itu diatur menjadi beberapa file. Ada file untuk controller, ada file untuk model, ada file untuk view, dan cara penulisannya bagaimana itu sudah diatur di dalam frameworknya. Jadi lebih terstruktur, lebih mengikat gitu ya, aturan-aturannya harus dipenuhi supaya bisa membuat web menggunakan framework tersebut. Karena di sini Bootstrap itu hanya dimasukkan gitu ya ke dalam web, bukannya nggak ada aturan yang terlalu mengikat bagaimana cara membuatnya, maka lebih condong ke library. Jadi itu perbedaan sedikit ya, nanti bisa dibahas lagi perbedaan lebih mendalam mengenai library dan framework. Untuk saat ini kita menjelaskan Bootstrap dulu, yaitu sebuah library tadi ya. Jadi library itu kode yang sudah disiapkan. Jadi ada sebuah kode yang sudah disiapkan. Jadi yang membuat Bootstrap ini sendiri adalah tim yang menyusun atau yang mengembangkan aplikasi atau webnya Twitter. Karena itu sudah jadi, kita tinggal menerapkannya di web kita. Jadi ada kode yang sudah jadi, yang sudah bisa digunakan, yang bisa diterapkan, kita aplikasikan ke web yang mau kita buat. Gitu kurang lebih pengertiannya mengenai Bootstrap. Jadi Bootstrapnya itu adalah kumpulan kode yang sudah disiapkan. Nah, dengan Bootstrap itu kita bisa membuat sebuah halaman web yang sebelumnya susah. Susah di sini artinya adalah kita harus belajar dulu kan. Untuk membuat sebuah halaman web itu ada front end-nya, itu butuh belajar HTML misalnya, butuh JavaScript, butuh CSS. Nah, sedangkan orang awam mungkin nggak bisa belajar semuanya, sehingga kalau disuruh buat maka kesulitan. Nah, dengan itu dibuat lebih mudah dengan adanya Bootstrap ini. Jadi orang yang mau menerapkan Bootstrap tetap memang harus belajar HTML, cuma dipermudah di HTML dan JavaScript-nya. Hanya dipermudah di CSS dan JavaScript-nya. HTML-nya tetap harus dipelajari. Nah, CSS-nya tetap dipelajari, tapi hanya sebagian kecil. Nanti kita bahas sebagian kecil itu sampai mana gitu ya. Nggak harus sampai ke dalam-dalamnya. Jadi dengan begitu pembuatan webnya yang sebelumnya harus belajar banyak, lama, itu jadi lebih cepat. Lah, lama di sini maksudnya apa? Lama ini maksudnya untuk membuat sebuah halaman web itu kan kita harus nyoba-nyoba ya. Jadi kita misalnya mau mengubah tampilan sebuah web itu seperti yang kita inginkan, kita harus coba-coba. Misalnya menuliskan kode ini, lalu kita coba, berhasil atau gagal. Kalau gagal berarti harus diulangi lagi, begitu terus sampai berhasil. Jadi makan proses yang lama. Jadi ada proses coba-cobanya dulu gitu ya. Nah, ini karena sudah dicoba oleh si Bootstrap, maka ketika membuat ini bisa lebih mudah. Cara nyoba-nyobanya nggak terlalu banyak, karena
kita mengikuti aturannya yang sudah ditentukan, maka hasilnya bisa ditebak seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Tetap ada nanti proses uji cobanya, tapi akan berkurang jauh gitu. Dan kita juga nggak perlu nulis lagi kode CSS dari awal. Kenapa? Karena yang disiapkan oleh Bootstrap itu ada dua ya. Yang pertama CSS, yang kedua JavaScript. Dengan seperti itu, kalau kita mau menggunakan tampilan yang sudah disiapkan oleh Bootstrap, yang sudah ada di Bootstrap, maka kita nggak perlu lagi nuliskan CSS-nya dari awal. Jadi gitu, lebih cepat. Kekurangannya adalah, ini ada contoh dari tema dari Bootstrap-nya sendiri ya. Ada beberapa tampilan yang sudah disediakan oleh Bootstrap yang bisa kita implementasikan. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, ini salah satu contohnya, ada dua yang di layar itu. Kekurangannya adalah biasanya website yang menggunakan Bootstrap itu sama tampilannya antara satu website dengan website yang lain yang sama-sama menggunakan Bootstrap-nya. Jadi mirip-mirip antara satu dengan yang lain. Contohnya warna. Jadi di Bootstrap itu ada warna-warna yang sudah ditentukan gitu ya. Warna-warna yang sering dipakai itu ini. Jadi kalau mau pakai bisa pakai warna itu. Jadi kurang lebih nanti orang-orang yang menggunakan warna yang sama itu akhirnya ya sama. Gitu. Atau misalnya mau membuat card itu seperti apa, di Bootstrap ada contohnya. Nah, kalau orang-orang mau membuat card dengan cara yang sama ya otomatis tampilannya akan mirip-mirip. Gitu. Dan kekurangan yang lain adalah terbatas pada yang sudah disiapkan. Jadi misalnya kalau kita mau membuat sebuah web yang di dalamnya ada gambar yang jalan-jalan gitu ya, dikejar-kejar sama mouse, kalau mouse-nya berhasil ngejar dapat hadiah misalnya kayak gitu ya, nggak bisa, belum ada di Bootstrap misalnya kayak gitu. Ada hal-hal yang sudah disiapkan yang itu yang bisa kita terapkan di website yang mau kita buat. Kalau yang nggak ada ya nggak bisa. Ada tapinya, ya. Tapi kekurangan ini bisa diatasi karena kita nggak terbatas dengan kode yang sudah ada di Bootstrap. Kode yang ada di Bootstrap ini bisa kita modifikasi kalau perlu. Jadi kita bisa rubah. Jadi nggak terbatas dengan apa yang ada. Bisa kita rubah. Secara kita bisa mengakses kodenya. Jadi kode itu kita bisa lihat, kita cari yang mana yang perlu diganti, kita bisa ganti. Selain bisa dirubah, kita bisa tambahkan juga. Jadi misalnya sesuatu yang nggak ada nih, kita mau tambahkan, bisa. Jadi enaknya di Bootstrap ya itu ya, kita nggak terbatas sebenarnya, kita nggak punya batasan. Tapi untuk bisa melakukan itu semua, tentunya kita perlu belajar lagi CSS yang lebih dalam, atau JavaScript juga yang lebih dalam lagi. Itu. Jadi sebenarnya kekurangannya bisa diatasi. Nah ini contoh yang warna-warna yang ada di Bootstrap. Jadi ada berapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 warna yang sering digunakan di Bootstrap. Primary, secondary, success, danger, warning, dan info. Kurang lebih warnanya seperti itu. Tapi kan nggak cuma itu ya yang bisa kita tambah warna sendiri. Misalnya hijaunya lebih terang atau hitam gitu lebih gelap lagi abu-abunya gitu. Kan nggak ada di situ. Ya bisa kita buat dengan kode-kode CSS kita sendiri. Jadi yang sudah ada itu memudahkan kita supaya nggak usah nulis kode CSS lagi. Tapi kalau kita butuh sesuatu yang lain ya bisa kita tambahkan. Untuk kelebihannya sendiri, untuk kelebihannya ada banyak ya. Ini saya ngambil dari salah satu web, banyak gitu ya. Nanti kita bahas lagi, nanti kita kembali ke sini. Intinya tapi ya, banyak hal yang bisa dibuat. Dengan menuliskan kode yang lebih sedikit, kita bisa membuat banyak hal.
Karena ada kode yang sudah disiapkan, kita bisa pakai kode tersebut untuk membuat hal-hal yang kita inginkan gitu. Intinya seperti itu sih kelebihannya. Dan itu sangat amat membantu sekali. Dan yang nomor satu, membantu kita untuk membuat website yang lebih responsif dengan mudah gitu. Soalnya sebelumnya mengeset atau melakukan settingan CSS supaya website responsif itu cukup rumit. Dengan adanya Bootstrap ini dibantu sekali. Jadi nomor satu itu seperti yang ada di sini ya. Jadi membuat website yang responsif itu jadi mudah sekali gitu ya. Membuat layout atau tampilan dari webnya menjadi berbentuk kolom-kolom gitu ya. Istilahnya kalau di ada istilah yaitu grid gitu ya. Lalu ada navigasi. Navigasi itu menu gitu ya. Menunya bagaimana drop down menu, bagaimana menunya bisa sembunyi kalau layarnya kecil, kalau layarnya besar muncul semua. Lah kayak itu bagaimana dipermudah dengan adanya Bootstrap ini. Lalu ada ini accordions. Accordions itu sesuatu itu ya tadi ya kayak mirip yang dengan menu tadi. Jadi menu itu bisa disembunyikan jadi kecil, bisa dilebar, ketika lebar bisa muncul gitu sesuai dengan tempatnya. Modals itu seperti window yang terbuka gitu. Jadi kita mau mencet sesuatu muncul window gitu ya, pop up window. Tapi windownya bukan window browser tapi window di dalam webnya. Biasanya pakai JavaScript. Nah, JavaScript itu tampilannya kurang menarik, maka dibantu dengan adanya modals ini oleh Bootstrap, tampilannya bisa lebih menarik lagi gitu. Banyak ya, di sini ada banyak, ada carousel. Carousel itu image slider gitu ya. Gambar yang otomatis berganti setiap berapa detik dan bisa diganti secara manual juga. Kurang lebih seperti itu, bisa dibantu sekali dengan pakai Bootstrap. Kalau mau buat secara manual kan butuh waktu yang lama untuk buat. Kurang lebih itu ya kelebihannya. Tapi ada kekurangan sebenarnya, kembali ke kekurangan lagi ya. Kekurangannya sama dengan framework yang lain. Framework yang lain itu punya kekurangan, yaitu ketika kita butuh uh, menggunakan framework tersebut, maka di dalam framework itu kan sudah ada banyak file nih. Kita tadi bahas bahwa framework atau library itu adalah kode yang sudah disiapkan. Nah, kode yang disiapkan ini kan banyak. Tapi misalnya kita cuma butuh sebagian dari kode tersebut. Misalnya kita cuma butuh buat navigasinya saja tadi, buat menunya. Yang lain tak butuh. Berarti banyak hal yang nggak kepake dan itu tetap ada dan akan memenuhi tempat. Jadi membuat ukuran file kita lebih besar. Nah, itu kebanyakan framework atau library masalahnya di situ. Walaupun sekarang ini secara modern banyak yang bisa mengatasi itu ya. Kapan-kapan kita bahas bagaimana caranya. Nah, ini ngeles ya. Bedanya nggak terlalu banyak itu maksudnya secara ukuran filenya besarnya bertambah tapi nggak terlalu banyak besarnya perubahannya. Karena internet sekarang juga lebih cepat daripada internet 10 atau berapa puluh tahun yang lalu. Jauh lebih cepat, jadi nggak kerasa bedanya. Nah, solusinya sebenarnya sama kayak tadi bilang, banyak teknologi baru sudah menerapkan, tapi oleh Bootstrap ini bisa dilakukan secara manual. Seperti kita ketahui tadi bahwa kode di Bootstrap bisa dimodifikasi. Salah satu yang bisa dimodifikasi adalah kita bisa ambil yang kita butuhkan saja. Yang lain nggak ikut kita ambil. Atau kita masukkan semua, lalu ketika ada yang tidak kita butuhkan bisa kita hilangkan. Sehingga dengan cara seperti itu ukuran filenya ya tidak membengkak terlalu besar. Sama kayak tadi, intinya adalah sepertinya ada kekurangannya nih Bootstrap, tapi kalau dilihat lebih jauh lagi, kekurangan itu bisa diatasi tentunya dengan usaha yang lebih lagi gitu ya. Jadi Bootstrap itu sebenarnya bukan sesuatu yang membatasi Anda,
kalau Anda pakai Bootstrap lalu Anda dibatasi, enggak. Bootstrap itu adalah sesuatu yang mengenable gitu ya, memudahkan atau apa ya, mengenable apa ya, membuat sesuatu jadi mungkin gitu ya. Jadi orang yang tidak memahami CSS terlalu dalam tetap bisa membuat tampilan yang baik. Itu kurang lebih penjelasan mengenai CSS Bootstrap-nya seperti itu ya. Nah, dari tadi kita ngomong kekurangan kelebihan pengertian tapi belum tahu kodenya seperti apa. Nah, kodenya sendiri itu adalah ada dua di situ ya, Bootstrap itu. Mungkin sudah jelaskan tadi di awal. Isinya yang pertama adalah kode-kode CSS. Kode-kode CSS itu kode-kode yang digunakan untuk mengubah-ubah tampilan, memberi warna, mengganti background, dan lain-lain. Nah, kode CSS-nya sudah ada yang disiapkan, tinggal kita jadi sudah ada kode CSS yang disiapkan, tinggal kita masukkan ke dalam web kita ketika kita butuh, sehingga jalan kode tersebut dan tampilan kita berubah seperti yang sudah kita inginkan. Lalu ada kode-kode JavaScript juga, walaupun nggak banyak, kode-kode JavaScript ini memungkinkan interaksi yang lebih. Contohnya tadi karusel, lalu ada slider. Bagaimana caranya supaya gambarnya ganti setelah berapa detik, misalnya setelah 3 detik gambarnya ganti ke gambar lain, itu butuh JavaScript. Dan JavaScript-nya itu sudah disediakan oleh Bootstrap. Contoh lagi misalnya drop down menu, supaya kalau diklik muncul menunya, itu sebenarnya sudah ada di CSS. Nggak usah pakai JavaScript, itu sudah bisa. Tapi dengan JavaScript itu tampilannya akan lebih smooth lagi gitu ya, pergerakannya. Gitu. Nah, itu ada note tambahan atau catatan tambahan bahwa tidak semua kode CSS dan JS itu ada di situ ya. Makanya tadi saya bilang, kalau nggak ada bagaimana, ditambah sendiri. Gampangnya seperti itu. Ini contohnya. Ini tadi kita tahu ada primary ya. Primary itu sebuah warna. Ini adalah warna background primary dengan warna tulisan putih. Ini bisa dibuat menggunakan kode CSS biasa yang sebelah kiri dan bisa digunakan menggunakan Bootstrap. Bedanya di mana? Di sini kelihatan kalau Anda mau membuat seperti gambar di sini, maka Anda perlu menuliskan kode-kode CSS dan Anda harus tahu kode CSS-nya apa gitu ya. Color white itu untuk merubah warna tulisan. Background color untuk mengubah warna background. Di sini ada kodenya ini. Ini kode warna itu ada banyak ya. Kode warna itu ada banyak. Ini adalah kode warna RGB. Jadi red-nya ini 2 ini 00. Artinya tidak ada warna merahnya. 7pf berarti level dari green-nya ini 7pf tingkatnya. Dan warna birunya maksimal FF. Nah, kombinasi dari merah, hijau, dan biru ini menghasilkan warna yang seperti ini. Walaupun Anda mau tulis blue gitu bisa, tapi warna birunya nanti akan berbeda. Birunya lebih gelap kalau nggak salah. Kalau Anda tulis blue langsung gitu. Kalau Anda tulis biru gitu ya nggak bisa ya. Soalnya kodenya yang buat CSS itu bahasa Inggris, yang buat orang dengan bahasa Inggris. Kalau Anda masukkan bahasa Indonesia ya nggak detect. Gitu. Sedangkan kalau pakai Bootstrap ini lebih mudah untuk dibaca ya, text white, artinya warna teksnya putih. Cuma jeleknya di Bootstrap adalah ini ada singkatan BG ya. Kalau di CSS itu tidak pernah ada singkatan, background ya background gitu. Sedangkan di sini BG gitu. BG primary. Nah, dengan ini kita nggak perlu tahu nih kode warnanya kayak apa, bentuknya, tulisannya bagaimana. Kita tinggal tuliskan aja primary. Itu tuh gambarnya seperti ini. Seperti tadi ada listnya ya, gambarnya. Nah, kita coba lihat. Ini ya listnya. Jadi kalau kita mau pakai warna ini ya tinggal nuliskan gitu saja primary. Dan ini nggak cuma ada di background, bisa diaplikasikan di warna tulisan, bisa diaplikasikan di warna-warna yang lain, misalnya border gitu ya, untuk membuat warnanya seperti itu. Jadi kalau mau border warnanya primary ya tinggal diaplikasikan nanti. Caranya gimana nanti kita bahas di video-video selanjutnya.
Kalau di sini kelihatannya sedikit ya bedanya ya. Ya, memang masih contoh awal ya, masih contoh awal. Nah, ini sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya, ini ada kelas ya. Kelas itu adalah yang tadi saya bilang, Anda kalau mau pakai Bootstrap perlu belajar CSS setidaknya untuk mengetahui kelas itu apa sih gitu. Karena CSS itu nanti kita akan menggunakan kelas gitu. Nah, sedangkan di CSS biasa kita pakai style gitu ya. Memang style itu adalah sebuah atribut dari HTML yang digunakan untuk mengatur tampilannya dari web kita. Dan di dalamnya kita bisa masukkan kode-kode CSS. Oke ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah contoh Bootstrap. Kalau kita mau membuat yang namanya card, jadi ada card ya. Card itu bisa saja di atasnya ini ada sesuatu atau di bawahnya ada sesuatu, tapi bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ada judulnya, lalu ada teks, terus kita bisa tambahi sesuatu, misalnya di sini kita tambahi tombol yang bisa dipencet. Nah, di Bootstrap cara buatnya kurang lebih seperti ini, seperti yang kita bahas tadi. Ini ada kelas. Jadi kelas ini yang digunakan untuk menentukan tampilannya bagaimana kalau kita pakai Bootstrap. Misalnya card. Card ini nanti kalau kita pakai card maka otomatis ada bordernya, ada garis tepinya. Ini ada garis tepinya. Semoga kelihatan. Garis tepi. Kita zoom sedikit. Nah, ini ada garis tepinya. Warnanya memang nggak terlalu mencolok, tapi bisa sekali lagi bisa diganti warnanya dan lain sebagainya. Tapi defaultnya seperti ini. Jadi tanpa kita belajar CSS pun kita bisa membuat yang seperti ini gitu. Lalu ada card body. Card body ini untuk menyiapkan isi dari ini ya. Isi dari cardnya. Ada title-nya. Title-nya dibuat hurufnya cetak tebal. Mungkin ukuran fontnya agak lebih besar mungkin ya daripada yang ini card text. Teks yang di dalam cardnya ini seperti apa. Dimasukkan ke dalam kelas card text ini. Lalu untuk button ini juga ada kelasnya untuk membuat ini seperti saya bilang tadi ya. Tombol ini kalau di Bootstrap ini ada singkatan-singkatannya. Kayak tadi BG, background, BTN, ini button. Nah, itu yang agak mungkin menurut saya kekurangannya dari Bootstrap ya. Harus dihafalkan singkatan-singkatannya ini. Tapi nggak harus menghafalkannya, karena ada dokumentasinya yang bagus dari Bootstrap, sehingga kita kalau mau pakai ya cari aja. Saya hanya membuat button itu harus bagaimana, cari di dokumentasinya, nanti ada caranya. Nah, ini seperti saya bilang tadi, kode dari card sendiri ini sebenarnya lebar dari kiri layar ke kanan layar. Nah, dengan style ini atau kita modifikasi kode Bootstrapnya, kita tambahi CSS sendiri, kita bisa batasi bahwa lebarnya cukup sekian saja, nggak usah sampai terlalu lebar gitu. Ini contohnya ya. Oke, kalau bentuk CSS murni tanpa ada Bootstrap bagaimana? Panjang. Kalau tadi contohnya bedanya sedikit, ini contoh yang bedanya panjang. Walaupun agak terlalu banyak, ini ngambil dari dokumentasi Bootstrapnya sendiri. Jadi Bootstrap itu misalnya hanya tulisan card ini saja, card. Itu isinya ternyata ada posisinya relatif. Display ini MS Flexbox ini untuk nggak semua gimana ya menjelaskannya, nggak semua browser support misalnya. Maka untuk misalnya Firefox dikasih displaynya MS Flexbox, sedangkan untuk Chrome pakai display Flex biasa. Gitu. Misalnya seperti itu. Dan lain-lain ini ya. Intinya kalau mau membuat seperti itu secara serius, membuat tampilan yang seperti ini tadi ya. Nah, itu secara serius butuh belajar banyak hal, border radiusnya dan lain-lain ini butuh dipelajari. Kurang lebih gitu ya. Isinya banyak untuk menuliskan tulisan kelas card saja ini CSS-nya yang perlu dituliskan ini banyak.
Ini yang sedikit ya, ini H5 tadi itu title-nya, card title ini cuma ini tok. Cuma mengubah ukuran tulisannya, kok malah lebih kecil sedikit ya. Bukan 1 rem tapi 0,75 rem. Justru diperkecil karena di bold mungkin supaya, kalau bold kan jadi lebih besar. Tulisannya membesar kalau bold. Makanya supaya nggak terlalu besar dikecilkan. Mungkin seperti itu. Oh bukan sih, maaf. Maaf, bukan ukuran tulisan tapi margin bottomnya. Jadi bottomnya dikasih margin. Margin itu jarak. Dikasih jarak antara title-nya dengan card text-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini contoh-contohnya. Jadi ini ada kodenya ya yang sudah dituliskan. Ini saya coba jadi lalu saya kopikan ke PowerPoint. Yang atas itu ini ya, yang bootstrap. Yang bawah itu yang CSS murni. Bilangnya gini ya, sepertinya sama ya, sepertinya sama. Tapi ada bedanya ternyata. Makanya saya tulis tadi di sini belum semua. Ternyata belum semua dimasukkan karena ada kode-kode yang perlu dimasukkan untuk bisa persis seperti yang ada di Bootstrap. Misalnya seperti ini. Ini butuh merubah sesuatu dan butuh, jadi kalau kursornya diarahkan di atasnya tombol ini, maka warnanya berubah. Nah, ini butuh pengetahuan yang lebih dalam mengenai CSS lagi. Jadi ada titik 2 apa gitu ya. Nah, kalau di sini karena nggak ada, jadi bentuknya masih gini ya. Kayak link biasa. Karena ini buttonnya nih pura-pura ini sebenarnya adalah sebuah link yang dibuat menjadi tombol. Jadi gitu. Kalau mau membuat persis seperti ini ya, butuh ilmu yang lain lagi. Soalnya kita yang pakai di sini hanyalah inline CSS. Jadi CSS-nya dimasukkan langsung ke dalamnya baris ini, ke dalam komponen ini, ke dalam HTML elemen yang ini. Kalau mau dirubah lagi ya harus dimasukkan ke dalam misalnya header-nya. Jadi ya sulit dijelaskan ya kalau kita belum belajar ke situ ya. Intinya bukan ditaruh sini, ada tempat lain untuk naruh kode CSS dan bisa merubah ini tadi. Oke, mungkin itu aja yang kita jelaskan di pengenalan dari Bootstrap 3 hal ini. Saya rasa itu cukup. Nanti kita buat video tambahan untuk menjelaskan awalnya ya, bagaimana sih mengimplementasikan Bootstrap ke dalam sebuah web. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.